Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita baru lagi. Cukup menarik nih beritanya ya. Ustadz Adi Hidayat digadang-gadang akan menggantikan Gus Miftah dari jabatannya ya sebagai utusan presiden untuk kerukunan umat beragama. Beritanya sudah banyak ditulis oleh media-media besar, salah satunya Liputan 6. Di sini ada berita dengan judul Profil Ustadz Adi Hidayat yang digadang jadi pengganti Gus Miftah. Punya pusat kajian Islam Quantum Ahyar Institute. Oh, jadi Ustadz Adi Hidayat nih yang akan digadang-gadang menggantikan Gus Miftah. Coba saya bacain dikit ya beritanya. Baru-baru ini sosoknya ramai diperbincangkan sebagai pendakwa yang dianggap layak menduduki posisi utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sebagai pengganti Gus Miftah yang mengundurkan diri usai viral mengolok-olok penjual es teh dan seniman legendaris Yati Pesek. Ya, ini masih digadang-gadang ya, belum resmi. Entah apakah nantinya Ustadz Adi Hidayat akan menerima jikalau memang ditawarkan untuk menggantikan posisi Gus Miftah sebagai utusan presiden untuk urusan kerukunan umat beragama. Jabatan sebagai utusan presiden ini bisa dikatakan cukup tinggi juga ya, karena dibawa instruksi langsung presiden kan, utusan presiden ini ya bisa dikatakan setara dengan menteri lah. Kalau bagi seorang politisi, jabatan tersebut tentu sangat menjanjikan sekali untuk bisa menjadi batu loncatan ya, menaikkan karir lebih tinggi lagi, karena politik kan gitu ya, jabatannya ini tahun depan atau 5 tahun ke depan bisa jadi lebih naik lagi atau bisa jadi lebih turun lagi. Tapi kalau politisi itu, kalau seorang Ustadz Adi Hidayat, ya entahlah teman-teman, coba tulis kolom komentar pendapat teman-teman. Kalau kita mah rakyat biasa seperti saya, siapapun yang menggantikan Gus Miftah, yang penting jangan bikin malu lagi lah negara kita ya, jangan bikin malu lagi lah umat beragama Islam di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang berdasarkan jejak digital, Ustadz Adi Hidayat ini cukup dekat juga dengan Pak Prabowo ya, karena Ustadz Adi Hidayat ya pernah memberikan dukungan politik juga terhadap Pak Prabowo, seperti pada tahun 2019 itu Pak Prabowo pernah mendapatkan dukungan dari Ustadz Adi Hidayat ketika Pak Prabowo mengikuti kontestasi pemilihan presiden, yaitu Prabowo Sandi pada saat itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa jadi memang nanti Pak Prabowo menawarkan kepada Ustadz Adi Hidayat. Tapi kembali lagi kepada Ustadz Adi Hidayatnya, apakah akan mengambil tawaran itu atau tidak. Sekali lagi saya katakan, kalau bagi rakyat biasa seperti saya, siapapun yang menggantikan Pak Miftah, yang penting jangan yang aneh-aneh lah. Contohnya seperti Abu Janda ini ya, jangan sampai orang-orang seperti ini yang menggantikan Pak Miftah. Dan Abu Janda ini juga sempat bersuara gitu ya, mengambil sikap juga ketika Gus Miftah ini viral nih. Coba kita dengarkan nih pernyataan dari Abu Janda. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra, izin, nama saya Permadi, saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus... Oh, jadi Permadi Arya ini, Abu Janda ini juga dulu menjadi salah satu relawannya Pak Prabowo ketika kontestasi politik Pilpres itu ya, melawan Anies Baswedan. Padahal dulu ya, tahun berapa tuh? Tahun 2019 kali ya. Abu Janda ini sempat berseberangan dengan Pak Prabowo, banyak sekali hinaan-hinaan Abu Janda kepada Pak Prabowo, tapi sekarang jadi satu kubu ya, begitulah namanya politik ya, tidak ada namanya lawan abadi, tidak ada namanya kawan abadi. Kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi Presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga ada yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana. Ini pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini malah menggiring opini, menjelek-jelekkan agama Islam ini ya, menjelek-jelekkan umat Islam, seolah-olah umat Islam ini intoleran gitu. Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak.
Saya tidak minta jabatan di pemerintahan Bapak. Gaji saya sekarang alhamdulillah 3 kali lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma 18 juta per bulan. Nah, pertanyaannya ini kerja apa nih orang? Ngakunya gajinya 3 kali lipat lebih tinggi gitu kan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja Pak, agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Presiden. Terima kasih. Ini bunglon ini ya, jilat sini, jilat sana ya. Ini benar-benar politikus lah kalau Abu Janda ini. Dia terbiasa menjilat-jilat ke sana sini. Dan narasi yang dia bangun di dalam video ini ya seolah-olah menyudutkan agama Islam, karena memang begitulah dia ya. Selalu narasinya itu menyudutkan agama Islam, tapi di sisi lain dia mengakunya agama Islam. Ini narasi yang dia bangun di sini. Seolah-olah Islam itu intoleran. Coba dengarkan lagi. Sejak Bapak jadi presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Pembubaran ibadah rumah ibadah Kristen Rumah katanya. doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga Anda yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ. Duh, Abu Janda. Pandai sekali dia mengambil momen untuk menggiring opini menyudutkan agama Islam. Seolah-olah orang Islam ini suka membubarkan rumah ibadah umat agama lain, suka menggagalkan ibadahnya umat agama lain. Padahal kondisi di lapangan tidak seperti itu. Fakta di lapangan yang dilakukan oleh umat Islam adalah meminta izin. Izin resminya mana? Mau mendirikan gereja di tengah-tengah pemukiman umat Islam. Wajar dong umat Islam ini merasa risih. Tiba-tiba ada sosok, ada orang yang mau mendirikan gereja di tengah-tengah pemukiman umat Islam. Kan pasti dipertanyakan izinnya mana. Warga sekitar situ yang mayoritas umat Islam setuju nggak dengan berdirinya gereja itu? Sama halnya ketika di tempat mayoritas Kristen nih. Tiba-tiba ada ustadz yang mau mendirikan masjid di tempat mayoritas Kristen itu. Pasti umat Kristen di situ akan risih juga nih, ngapain nih ustadz tiba-tiba mau mendirikan masjid di tengah-tengah umat Kristen. Contohnya seperti yang pernah terjadi di Manokwari, teman-teman. Itu ada umat Kristen ya menolak pembangunan masjid di kota Manokwari karena menganggap bahwa kota Manokwari ini adalah kota Injil. Itu wajar-wajar saja umat Kristen di sana menolak pembangunan masjid karena memang di sana mayoritas Kristen. Umat Kristen otomatis akan menanyakan ini udah disetujui apa belum nih sama warga sekitar. Seperti itulah fakta yang terjadi di lapangan. Kalau ada umat Islam menolak pembangunan gereja, itu pasti karena ingin dibangunnya di tengah-tengah umat Islam. Ya kan kita juga risih, kita juga akan melihat ini apa maksudnya nih bangun gereja di tengah-tengah umat Islam, di situ minim banget orang Kristennya, apa ada misi permurtadan apa gimana? Ya wajar lah umat Islam menolak. Harusnya Abu Janda tuh ngelihat fakta di lapangan seperti itu. Tapi memang Abu Janda ini kan buzzer ya, tukang fitnah yang dibayar gitu ya. Jadi ya begitulah narasinya. Aneh juga sih ngapain Pak Prabowo merangkul si Abu Janda itu ya. Ya semoga aja penggantinya Gus Miftah bukan dari kalangannya Abu Janda itu ya. Ya masih mending lah Ustadz Adi Hidayat daripada si kalangannya Abu Janda itu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.